Assalamualaikum, selamat siang Bu Yeyen. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Wahyu. Ya, gimana kabarnya hari ini? Tetap semangat? Alhamdulillah sehat Pak. Semangat. Gimana kabarnya Bapak nih? Baik, Sehat alhamdulillah. juga ya Saya Pak juga. ya? Kemarin, Oke. ya, alhamdulillah ya. Kemarin katanya ada yang mau kita diskusikan Bu ya. Oke. Ya, Ada terima sih Pak. kasih. Terima kasih. Terima kasih Ya, untuk kesempatannya terima Pak. kasih. Kemarin ya gimana Pak? Ya, terima kasih Bu Yeyen sudah menyempatkan untuk melaksanakan coaching nih siang hari ini. Apa yang mau kita bahas nih Bu nih? Oke, baik. Terima kasih, Pak. Jadi, sebenarnya saya ingin diskusi dengan Bapak terkait saya itu mendapati murid saya, anak-anak saya yang sekarang ini itu kurang fokus dalam pembelajaran. Mereka kurang konsentrasi, Pak. Kemudian suka ngobrol, Pak. Mereka suka ngobrol dengan temannya gitu loh. Jadi kurang fokus dalam pembelajaran yang saya sampaikan gitu loh, Pak. Oh, gitu Bu ya. Kelas berapa Bu? Saya mau boleh tahu Bu, Ibu ngajar kelas berapa? Sekarang kebetulan saya pegang kelas 5 Pak Wahyu. Berarti Bu ya? Besar berarti ya. Iya, heeh, saya kelas tinggi Pak. Jadi Bu Yen ngejar kelas 5 nih dan mendapat anak muridnya banyak yang hiperaktif dan kurang fokus dalam pembelajaran. Betul sekali Pak itu. Cenderung Iya, asik heeh, main heeh. sendiri ya, cenderung asik main sendiri, ngobrol dengan temannya, begitu ya. Iya, iya, Apalagi heeh, mungkin betul yang Pak. laki-laki ya. Iya, Atau yang heeh Pak. laki-laki aja atau Karena yang memang di perempuan juga kelas sama saya itu begitu juga. di kelas saya itu Pak kebanyakan tuh anaknya memang laki-laki Pak, perempuannya hanya sekitar Kebanyakan laki. sedikit gitu loh Pak. Jadi yang mendominasi itu anak laki-laki. Sebenarnya sih kalau memang anak-anak yang kurang fokus itu, yang memang suka ngobrol itu laki-laki juga Pak. Kalau anak perempuannya sih masih bisa kita atur ya Pak. Nah, di sini itu anak laki-laki yang kebanyakan kurang fokusnya Pak. Nah, kira-kira nih menurut Bu Yeyen nih apa sih yang menyebabkan mereka ini kurang fokus dalam pembelajaran? Hmm, Kalau menurut saya sih ya Pak Wahyu ya, mereka kurang fokusnya itu karena kemarin kan baru liburan nih Pak. Nah, mereka tuh masih kayak terbawa suasana liburan gitu loh. Jadi masih seenaknya sendiri gitu loh Pak. Liburannya masih dibawa-bawa ke sekolahan mungkin ya Pak ya. Ya, karena liburannya lumayan panjang 2 minggu kemarin ya, jadi Iya, anak-anak mungkin heeh, masih betul asik Pak. dengan teman-temannya teman-temannya. Betul sekali Pak. Selain liburan kira-kira ada penyebab lainnya nggak Bu Yeyen, kenapa anaknya, Hmm, kurang fokus gitu di oke. dalam kelas? Kalau menurut informasi yang saya dapat nih ya Pak ya dari wali kelas yang sebelumnya itu anak-anak ini memang kebanyakan anak-anak yang memang hiperaktif Bapak. Jadi mereka lebih seneng ngobrol gitu loh, ngobrol sendiri dengan teman-temannya gitu loh. Gimana materi akan tersampaikan gitu loh ya Pak ya. Kalau mereka itu nggak fokus, nggak memperhatikan saya ketika mengajar gitu loh. Kan sayang kalau misal saya udah menyampaikan, anak tidak, apa namanya, tidak terserap dengan baik gitu loh, Pak. Iya iya, benar benar. Ini, kira-kira rencana ke depan Bu Yeyen nih mengatasi anak-anak yang seperti ini nih, yang biar mereka menjadi apa kira-kira rencana Bu Yeyen? Kalau untuk saya sih ya, Pak ya, eh, kemungkinan yang akan saya lakukan sih saya mungkin akan menggunakan video-video pembelajaran yang menarik, Pak. Video-video pembelajaran, kemudian saat pembelajaran saya bisa menggunakan ice breaking. Kemudian bisa ini loh Pak, saya mengatur tempat duduknya loh Pak. Jadi tempat duduk itu kita bikin satu-satu duduknya gitu loh. Jadi kan anak-anak nanti Oh, jadi mungkin biar lebih biar akan fokus mendengarkan saya gitu Pak. oh, iya. Eee,
Kalau misalnya untuk dari segi anaknya nih, kira-kira pendekatan Bu Yeyen ini apa yang Bu Yeyen pengen lakukan nih? Dalam segi kan tadi kan mungkin kita dengan segi pembelajaran Bu Yeyen ya. Nah, Ya, untuk yang Pak. dari segi anaknya kira-kira apa nih Bu Yeyen mau lakuin? Kalau untuk anaknya ya, Pak, ya? Kalau ke Iya. anaknya, saya bisa menerapkan segitiga restitusi, Pak Wahyu. Jadi, kita mendekati anaknya loh, kita melakukan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan, dengan mendekati anak terlebih dahulu, mengajak anak ngobrol dulu, dengan begitu kan nantinya, kita tahu nih penyebabnya apa nih, mereka melanggar keyakinan kelas yang mana sih. Nah, dari situ kita akan saling curhat, saling sharing sehingga, mendapatkan solusi yang terbaik gitu, Pak. Itu dari segi anaknya ya, Pak. Oke, berarti benar juga Bu Yeyen. Jadi mungkin anaknya juga masih masih terbawa dengan wali kelas yang baru ya, gayanya mungkin Iya, masih beda ya. Jadi Bu iya Yeyen memang betul, harus Pak. lebih mendekatkan dulu karena kan ini di ajaran baru. Nah, jadi dari segi sisi orang tua gimana Bu Yeyen tadi kira-kira dari sisi orang tua Oke, pendekatan apa yang kalau coba Ibu dari sisi orang tua, Pak, saya memiliki keniatan gitu ya, Pak, memanggil orang tua dari anak ini gitu ya, ke sekolah. Jadi kita bisa saling sharing, saya bisa bertanya kebiasaan-kebiasaan anak di rumah ini seperti apa, karena kan kalau orang tua itu lebih lama ya, Pak, bersama anak-anak. Jadi saya bisa mendapatkan informasi gimana nih tipe belajar mereka gitu loh, Pak. Bisa Oh saya iya. panggil orang tuanya, heeh, Nah, gitu. kira-kira ada pihak lain nggak yang kira Ibu bisa ajak kerjasama untuk mengatasi masalah Ibu ini? Kalau pihak lain sih, saya berpikir saya bisa bekerja sama dengan, guru bidang studi ya, Pak, ya, dari mungkin guru Hmm. olahraga, juga guru agama, heeh, karena saya juga bisa bertanya sama mereka nih, apakah sama nih anak-anak ini kalau dalam pembelajaran mereka itu kurang fokus juga seperti, dalam pembelajaran saya gitu loh, Pak. Jadi saya bisa, meminta bertanya dengan bekerja sama dengan tentunya tadi, guru bidang studi, kemudian saya bisa bertanya dengan orang tua juga, itu sih Pak, saya bisa bekerja sama dengan mereka, Pak. Nah, selanjutnya nih setelah kita melaksanakan coaching nih tindak lanjut Bu Yeyen nih, apa yang akan Ibu lakukan nih setelah kita melakukan Mmm. sisi coaching seperti ini? Oke, rencananya sih yang pertama tentunya saya akan mendekati anak terlebih dahulu, Pak Wahyu. Saya akan dekati anak terlebih dahulu untuk mengetahui, permasalahan, kekurangan, kelebihan, solusi. Kemudian saya juga akan mendekati pihak orang tua dan yang tak kalah pentingnya itu saya akan menerapkan, seperti media yang menarik untuk anak gitu loh, Pak. Jadi bisa mengembalikan fokus mereka gitu loh, Pak, Ya, menampilkan video-video pembelajaran gitu loh, supaya mereka itu lebih tertarik, kemudian ada ice breaking-nya gitu kan. Jadi anak nggak bosen gitu loh, Pak, dengan pembelajaran saya. Kalau bervariasi model pembelajarannya, metode, medianya, kan mereka jadi lebih tertarik gitu ya, Pak, ya. ya baik, baik luar biasa Bu Yeyen. Terima kasih atas sesi coachingnya pada siang hari ini. Tetap semangat, tetap sabar menghadapi siswa-siswinya. Kita niatkan ini sebagai ladang ibadah buat kita. Oke, Pak. Terima kasih, Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk motivasinya, Pak Wahyu. Ya, sama Bu. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Selamat siang. Enggak. Apa kabarnya Apa nih Bu? kabarnya nih hari ini? Ya, heeh. Liburannya gimana Pak Wahyu? Liburannya, alhamdulillah saya habiskan buat bersama anak-anak Bu. Sampai Bersama keluarga ya. iya betul.
makan tidur Bu sampai besar gitu. Oke, siap. Iya, Pak Wahyu kemarin, Pak Wahyu bilang, pengen diskusi nih dengan saya. Apa yang ingin Pak Wahyu diskusikan dengan saya, Pak Wahyu? Ya iya, kemarin itu saya dipanggil kepala sekolah Bu ya, baru masuk Mhm. sekolah sudah dipanggil. Ternyata saya harus mempersiapkan anak untuk mengikuti lomba keterampilan siswa atau kita biasanya Oke. sebutnya LKS ya. Di LKS TKJ Bu, yang mungkin Mhm. di 2 atau 3 bulan yang akan datang dilaksanakannya gitu. Oh, pelaksanaan lomba itu tepatnya kapan, Pak Wahyu? Kemungkinan nanti di bulan November Bu ya, di bulan November. Hmm. Sekitar bulan Ya, November ya. sekitar Jadi bulan November Pak gitu. Wahyu diminta untuk mempersiapkan lomba LKS itu ya, Bapak. Kemudian akan tetapi Betul. anak-anak ini sedang mengikuti PKL Nah, dan betul Bu. Pak Wahyu Pak Wahyu diminta untuk mencari gantinya nih. Iya, Ya, betul jadi seperti itu Pak jadi Wahyu. ada anak yang sudah saya siapkan nih sebenarnya, sudah anak siapkan dari jauh-jauh Heeh, hari, mereka akan iya. mengikuti lomba keterampilan siswa. Ternyata, Hmm, jadwal mereka itu, mereka harus, melaksanakan PKL selama 6 bulan, nanti sampai di bulan Desember. iya. Nah, kan, nggak Mhm. memungkinkan, buat saya untuk, memanggil mereka, karena kan bukan hanya di pas waktu ujiannya, pas waktu lombanya saja sih, saya juga harus ngedrill dulu gitu tadi. Iya, iya, iya. Nah, kira-kira nih siswa yang menurut Pak Wahyu yang mana sih yang bisa menggantikan anak-anak yang sedang PKL itu, Pak? Yang pasti sih siswanya ini siswa kelas 11 Bu ya, karena siswa kelas 11 ini Mhm. kan materinya ya mungkin sudah sedikit mendekati, kan kalau yang tadi kan yang saya mau siapkan itu adalah siswa kelas 12 Bu. Iya, Siswa kelas heeh. 12, nah yang kira ini mungkin, siswa yang, kelas 11 yang materinya sudah sedikit mendekati gitu. Mhm, oke. Selain itu apa Pak usaha dari Pak Wahyu nih selain, mencari yang kelasnya yang agak mendekati, selain itu apa? Nah, biasanya, saya sih kalau untuk itu saya akan cari nilainya yang nilai produktif. Kalau di SMK itu kan pakai nilai produktif ya, nilai Mmm, produktifnya itu nilai jurusan mhm, itu iya, yang paling tinggi biasanya. Yang paling tinggi yang mereka juga oke, biasanya juga aktif pas kita melaksanakan oke. Jadi, eee dengan salah satunya yang lain itu adalah, nilainya yang produktif, artinya nilai yang tinggi begitu ya, Pak Wahyu? Kemudian iya betul, ya. rencananya Pak Wahyu ke depannya gimana nih tentang lomba LKS ini, Pak Wahyu? Ya, saya sih pasti akan, mencari siswanya, saya akan seleksi, tapi saya nggak tahu nih seleksi kira-kira yang pas, paling pas model seleksinya seperti apa gitu. Karena kan kelas 11 ini ada siswanya ada sekitar 36 anak gitu ya, Mmm. yang berpotensi untuk Berarti, mengikuti lomba. Pak Wahyu akan melaksanakan seleksi ya? Nah, Iya betul. seperti apa sih sebenarnya biasanya sebelum-sebelumnya seleksi yang Pak Wahyu lakukan itu seperti apa Pak Wahyu? Kalau dalam menghadapi Biasanya lomba-lomba gitu loh. iya, karena kan ini kan, PKL-nya kan baru di bulan ini ya, di bulan Juli sampai 6 Desember itu 6 bulan ini baru nih. Biasanya kan, saya memang sudah menyiapkan dia dari kelas 11 akan saya ikuti di kelas 12. Nah, anaknya ini, biasanya PKL-nya kan hanya 3 bulan. Jadi nggak pernah ada Mhm, kendala, kayak seperti ini gitu kan. Nah, ini baru buat buat saya ketika pelaksanaan ini mhm. ternyata berbarengan dengan PKL gitu biasanya karena biasanya nggak ada. Makanya biasanya anak-anak yang sudah mengikuti kegiatan. Jadi kan saya biasanya kirim yang 2 orang ya. Jadi yang 2 yang kemarin itu lomba, sekarang udah Iya, lulus anaknya. Yang ini yang kita saya didik untuk ikut lomba. Ternyata pas mau ikut lomba ternyata anaknya harus PKL gitu. Nah, mhm. makanya mungkin kira-kira saya akan melaksanakan seleksi. Saya sih sudah berencana untuk melaksanakan seleksi dan kira-kira seleksinya itu kayak apa ya? Mungkin
Oke, kata Bu Yaya. oke. Jadi Bapak akan melaksanakan seleksi gitu ya. Nah, seleksinya karena biasanya kelas apa namanya? Yang Kelas 11. kelas 11, kelas 12 ya. Nah, Iya, kelas 11 ya, iya, Pak Wahyu ya. Heeh. iya. Nah, kalau yang cocok Pak Wahyu, kira-kira seleksinya seperti apa Pak Wahyu? Yang cocok. Kalau ya paling saya akan melaksanakan seleksi internal ya. Jadi saya akan mungkin bikin semacam lomba LKS tapi tingkatnya tingkat sekolah gitu. Itu Bagus. Iya, iya. gambaran yang saya punya gitu. Karena kan Ya. dari bibit ini kan terkadang kan saya harus tahu dulu nih anak siapnya dari mana. Jadi soal-soal yang memang akan digunakan untuk lomba LKS itu biasanya nanti akan coba saya siapkan juga di lomba eksternal. Jadi nilainya yang tertinggi itulah yang sekiranya mungkin saya akan kirim gitu. Oke. Mungkin itu Heeh, sih. heeh. Iya, bagus itu sih Pak rencananya. Nah, setelah Pak Wahyu mendapatkan murid nih, Pak Wahyu udah dapat murid Mhm, nih ya. Setelah itu mhm. apa yang akan Pak Wahyu lakukan nih? Setelah anak tersebut terpilih. Nah, biasanya ketika saya sudah dapat kemudian biasanya saya akan isolasi Bu, isolasi ya. Artinya Hmm, siswanya itu akan saya tempatkan di tempat khusus gitu. Saya biasanya akan ya. minta izin juga dengan kepala sekolah bahwa siswa tersebut mungkin tidak mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasa gitu. Artinya dia Oh, didispensasi ya, didispensasi untuk hmm. mereka fokus untuk mengejar materi-materi pas ketika lomba LKS. Ya, agar fokus ya terhadap Ya, anak yang berfokus lomba Bu. itu. Heeh. Iya betul. Nah, apakah dalam kegiatan ini atau perlombaan ini, apakah Pak Wahyu itu apa namanya kolaborasi dengan rekan sejawat atau meminta kerjasama ada nggak sih di situ Pak? Oh iya, pastinya Bu ya, pastinya saya kan pastinya ketika nanti siswanya sudah terpilih nih, saya akan berkolaborasi dengan teman rekan saya di jurusan produktif, karena kan lombanya ini biasanya dibagi 2 modul, Bu. Jadi modul pertama ada modul Linux namanya, di kedua modul Cisco gitu. Mhm, Nah, mungkin nanti saya akan ngambil di modul mmm, Linux-nya, nanti rekan saya akan fokus mhm. di modul Cisco-nya gitu. Biasanya seperti itu sih, makanya nanti mungkin saya akan coba berkolaborasi dengan teman saya di SMK. Oke, sip. Memang, kolaborasi itu memang penting ya, karena memang kita nggak bisa kerja sendiri kadang ya, Pak Wahyu ya. Betul, Heeh. harus. Nah, setelah kita coaching seperti ini nih, apa tindakan Pak Wahyu selanjutnya nih, Pak Wahyu? Saya mungkin setelah coaching ini saya akan coba melakukan pendekatan ke siswanya, eh, saya berikan materi-materinya, kira-kira nggak hanya materi sih sebenarnya. Jadi sebenarnya saya juga pengen menguatkan mentalnya dulu. Biasanya anak yang mau lomba terkadang nih anaknya sudah siap dalam materi tapi ketika hari hanya itu adalah mentalnya mereka. Mereka udah sering siswa saya itu seperti itu. Jadi yang tadinya mungkin kayaknya anak pasti bisa ternyata nggak bisa gitu karena pas datang Mhm. ujian lihat yang lain gitu mereka mereka merasa wah ini kayaknya susah-susah nih berat juga nih lawannya gitu nah itu yang saya kasih motivasi gitu Iya, harus motivasi diberi motivasi motivasi, untuk betul. motivasi untuk bahwa kamu pasti bisa gitu dan akan memaksimalkan yang terbaik untuk sekolah. Kayak gitu ya, Itu Pak. mungkin Bu. Oke, keren Hmm, sekali sih Pak Wahyu ini ya. Oke, terima senang kasih sekali Bu. saya bisa berdiskusi dengan Pak Wahyu. Semoga rencana Sama ke Bu. depannya terlaksana dengan baik Pak Wahyu. Mungkin itu Amin. saja ya Terima Pak kasih Wahyu Bu. ya. Tetap Ya Bu. semangat. Ya. Terima kasih untuk diskusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.